Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini adalah project pertama kita ini ya. Yes. Project berdua yang pertama. Kita akan ngobrol-ngobrol masalah agama lah. Secara umum ya. Politik kira-kira bakal ngomong nggak? Why not? Why not Boleh. ya. Tapi sekarang kita yang akan kita bahas itu tentang agama dan khususnya bagaimana orang kalau berhijrah ya. Kita mungkin lebih banyak ngomong tentang itu ya. Kita ngomongin hijrah lah. Apalagi fenomena kurang lebih 5 sampai 10 tahun ke belakang itu kan banyak istilah pemuda hijrah. Istilahnya salah hijrah. Nah, itu kayaknya bagus tuh kalau kita bahas tuh. Kalau kita ngomong tentang hijrah, Ustadz dulu gimana? Hijrah atau dari kecil udah belajar agama? Waduh, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya sampai lulus SMA nggak bisa ngaji. Oh gitu. Jadi hijrah. Jadi setelah lulus SMA baru. Jadi nggak tahu ya, mungkin karena emang saya awal-awal tuh SMP itu kelas 1 aman, kelas 2 kelas 3 rebel. Kelas SMA kelas 1 aman, kelas 2 kelas 3 baru jiwa rebelnya keluar. Jadi emang setahun pertama kayaknya emang observasi dulu baru nakal. Gitu. Makanya kelas 1 SMP itu biasanya biasa aja, kelas 2 kelas 3 udah ngerokok, gitu ya. udah tawuran, sudah macam-macam. Jadi hijrah saya ketika kuliah baru kenal dengan gerakan-gerakan Islam, nah itu baru mulai berubah. Kalau Ustadz gimana? Tapi gimana sebelum kita lanjut? Oke. Ya, maksudnya gimana kok bisa berubah hati gitu? Dari apa itu? Lupa juga ya. Jadi kalau yang pertama dulu pernah ngerasa bosen karena dalam tanda kutip hampir semua maksiat pernah saya kerjakan. Hampir semua maksiat sudah pernah saya kerjakan, apalagi dari kecil sudah makan uang riba ya. Jadi tambahan lah itu, tambah rusak ya. Yang kedua, ketika kuliah kan saya tinggal sama kakek, sama Mbah Kung atau sama Atuk kalau bahasa Melayu itu. Jadi ketika itu, dan posisinya kan ayah saya tuh dari remaja udah yatim. Jadi kakek saya cuma satu, sudah tua. Saya berpikir nih kalau ngelanjutin gini apa gunanya saya di hadapan Allah nanti ke depannya. Kemudian waktu kuliah ketemu sama gerakan Islam di kampus kan, beda banget lah kualitas dan kondisinya dibandingkan sekolah menengah di SMA. Kalau SMA dulu ngeliat anak rohis, tuh orang ngapain ya? Kita ke kantin, dia sholat duha gitu. Kita dulu nggak tahu itu sholat duha. Tapi kok ngeliatin, kok enak, kok nyaman gitu. Cuman gak ada rasa pengen ngikutin. Jadi awalnya gara-gara itu. Plus ya, waktu terakhir kami ospek, saya ospek itu masih ngerasain kayak ospek teknik. Jadi disuruh merayap, guling di atas kerikil koral, dikencingin senior. Itu jadi kami ngerayap dikencingin dari atas tuh. Mereka di atas berangkap kencing tuh. Rasain tuh. Jadi dalam kondisi hancur babak belur, mental illness, enggak, pokoknya jengkel segala macam, pengen balas dendam. Begitu pengenalan UKM, unit kegiatan mahasiswa, datanglah saudara-saudara dari Pusdima, Pusat Studi Islam Mahasiswa. Mereka tuh ucap salam sama takbir aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senior nih. Allahu Akbar, iya. Kaget saya. Beda dong sama senior yang pertama. Beda. Keren ya, tak bilang gitu. Dalam hati, baru saya liatin muka-mukanya, loh. Ini waktu kami dikencingin senior, cuma ini panitia yang berani bela. Oh, artinya dari sini mereka bisa belajar empati. Karena yang dari kegiatan lain gak ada belain, nambahin malah biasanya gitu. Jadi awal mulanya karena itu akhlak orang berarti. Akhlak. Jauh banget akhlak. Akhlak ya. Saya ngerasa dari kecil lumayan cerdas lah. Jadi kalau sama keilmuan nggak terlalu terpukau, tapi kalau ngelihat akhlaknya orang-orang ini, masya Allah. Walaupun dalam perjalanan ya ketemu juga orang hijrah yang akhlaknya nggak bener. Ada. Kalau Ustadz gimana? Kalau saya, jadi ada 2 fase mungkin hijrahnya. Pertama itu ketika mau kuliah, jadi ke Malaysia. Ke Malaysia. Malaysia ya. Jadi alhamdulillah waktu itu memang ke Malaysia ini katanya bisa langsung kuliah tanpa harus kelas 3 SMA. College. Iya, masuk college. Ini teman saya sekolah, guys. Kelas 1 dia sekolah sama saya, kelas 2 pindah, kelas 3 ke Malaysia. Kebanyakan duit keluarganya. Terus gimana tuh? Itu karena kita nggak tahu mau ngapain. Oh, bukan. Karena aku stres sebetulnya. Di sini. Kelas 1. Iya, pindah kan dari tempat kita kan. Iya, kita gara-gara. stres. Jadi ini ya nanti lah kalau kita ngomong masalah guru kali ya. Oh, begitu. Ya kan, kalau kita ngomong masalah guru nanti kita jadi guru sekarang ya? Dan alhamdulillah kita jadi guru. Jadi guru ya. Semoga nggak bikin stres orang. Jadi waktu kelas 2 itu, sampai kelas 2, sholat masih bolong-bolong. Ya kan, sholat masih bolong-bolong, kemudian paling sholat cuma sholat Jumat, ya kan. Kemudian kalau disuruh ibu gitu. Ya itu aja sudah. Betul. Nah, pas sudah mau ke Malaysia entah kenapa, hati ini ada perasaan berdoa sama Allah. Ya Allah, kan? Ya Allah, aku selama sama orang tuaku aja udah kayak gini. Apalagi kalau jauh. Iya, aku nggak mau mati dalam keadaan kafir. Itu doa tuh. Mulai detik itu latihan sholat.
dan dari detik itu bisa sholat 5 waktu. Jadi itu hijrah pertama karena mau ke Malaysia. Yang tadinya nggak bisa, yang tadinya sholat bolong-bolong sekarang sholat 5 waktu. Full. Perasaan saya nggak enak ini. Kayaknya nanti bakalan muncul kondisi di mana nggak sholat lagi nih. Oh, jangan sampai dong. Nggak, waktu habis dari pose Malaysia menuju hijrah kedua, kan 2 kali hijrah tadi. Oh, bukan. Maksudnya ya. lompat lagi yang lain. Bukan karena Alhamdulillah, jatuh kan. Siapa tahu jatuh kan, bukan karena jatuh kan. Jadi sejak itu masalah sholat nggak ada masalah, clear. Jadi ketika sudah di Malaysia udah 3 bulan, istilahnya latihan sholat 5 waktu, sudah kayak kebiasaan. Tak khusus ya. Iya, jadi ketika ke Malaysia orang-orang kira ini orang ini nih, orang soleh nih. Padahal baru 3 bulan sholat terus. Nama Tengku, baru orangnya rajin sholat ya, Masya Allah. Dan temenku dulu ini semua non muslim semua. Jadi di Malaysia itu di cottage-nya atau di kelas. Di kelas. Kemudian teman-teman dekat kami berempat, cuma aku sendiri yang muslim, yang 3 adalah non muslim semua. Tapi kalau kita jalan-jalan ada suara azan, tunggu sebentar ya, mau sholat dulu. Mereka nunggu itu. Iya, bagus. Nunggu di luar masjid, kita masuk masjid, sholat apa semua. Jadi alhamdulillah. Nah, yang keduanya itu setelah menikah. Atau bukan setelah menikah sih, sebetulnya sebelum menikah. Menjelang menikah. Ya, jadi waktu itu udah nggak enak nih perasaan karena kerja di perbankan. Jadi berapa tahun di perbankan? 2,5 atau 3 tahun mungkin, sekitar itulah. Jadi terakhir itu 1 tahun terakhir di bulan Ramadan udah nggak enak nih hati, karena kayaknya uang kita ini bukan uang yang barokah gitu kan. Gak usah dibilangin yang barokah aja lah ya kita bahas. Takut kita kan. Jadi berdoa sama Allah, ya Allah aku ingin keluar dari bank, tapi waktu itu di kontrak. Karena kita ikut percepatan, ikut manajemen trainee. Jadi kalau keluar sebelum masa kontraknya habis harus bayar denda. Jadi 1 tahun training plus 3 tahun kerja. Aku baru 2,5 tahun. Tinggal 6 bulan ya artinya? Enggak, masih ada 1,5 tahun lagi lah. Yang pertama nggak dihitung artinya ya? Yang tahun pertama nggak dihitung. Oke, lanjut. Ya totalnya 3,5 gitu ya totalnya. 1 tahun training sama 2,5 tahun kerja, masih ada 1,5 tahun lagi lah. Jadi udahlah, nabung, tapi cari uzur nih. Cari uzur ya. Bisa nggak keluar, bisa nggak tetap aja di situ di bank. Ya kan, ternyata memang nggak ada uzur. Cari uzurnya ke ustadz gitu, nanya-nanya tuh cari sendiri, googling, mikir sendiri. Merenung ya. Masya Allah. Mungkin bisa ke syariahnya, ya kan, ke syariah. Tapi syariahnya ini UUS atau unit usaha syariah. Jadi gajinya masih gaji dari konvensional campur. Oke lah, produknya itu bagus. Betul. Tapi sumbernya source-nya yang sumber masalah, benar. Nah, itulah hijrah yang kedua. Setelah keluar itu sudah bayar denda besar, keluar itu betul-betul doa sama, ya Allah, aku serahkan urusanku padamu. Ya kan, aku udah nggak tahu mau gimana. Itu masih di konven ya? Itu masih konven keluar. Kita kan ketemu setelah berapa tahun kan antum di bank syariah. Iya kan, itu lain cerita. Artinya bukan ya. Kemudian jadi keluar berdoa sama Allah, ya Allah tolong kasih aku jalan gitu kan. Udah setelah itu rasanya cepat itu. Nggak berapa lama setelah keluar dari bank, nikah. Dan kebetulan mertua adalah ustadz. Jadi ngajarin ilmu itu. Oh, itu luar biasa, sampai saya bilang sama istri saya, sebetulnya aku tuh lebih cinta sama ayahmu daripada sama kamu. Kamu itu bonus. Betul. Jadi ingat kata-katanya Umar bin Khattab sama Hafsah. Jadi ketika Hafsah ketahuan sama Umar lagi tengkar sama Rasul kan, datengin, katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul tuh kalau bukan karena saya nggak mau sama kamu, tahu diri gitu, kurang lebih bahasanya gitu ya. Bagus. Nah, setelah itulah, karena istilahnya baru ada exposure terhadap agama. Ilmu. Yang tadinya exposure terhadap ibadah. Nah, sekarang exposure terhadap ilmu. Jadi 2 fase itu, fase pertama fase ibadah, fase yang kedua ini fase ilmu. Terbuka ilmu, akhirnya jadi cinta sama ilmu, ingin meneruskan, dan akhirnya tahun 2013 memutuskan pergi ke Yaman. Setelah itu 8 tahun. Itu udah ada anak 1 ya? 2. Sudah 2 ya? Sudah 2 ya. Iya. Saya ingat datang ke akikahnya si Asad aja yang pertama tuh, yang masih di Jalan Minyak jadi ya alhamdulillah loh. Dan yang luar biasanya kalau seandainya saya bilang pas keluar dari bank, ditanya sama ibu saya, emang kamu mau ngapain kalau keluar dari bank, kan ditanya gitu kan. Kalau saya jawab pada saat itu, saya pingin di tempat yang mana rumah gratis, air listrik gratis, saya cuma tinggal duduk belajar, pasti dikira orang gila. Betul. Tapi saya nggak tahu pada saat itu. Rupanya tahun 2013 saya pergi ke Yaman, dapat rumah gratis, air listrik gratis, tinggal belajar, dapat santunan per bulan, kemudian dapat
juga sembako per Iya. 3 bulan. Per panen ya artinya ya. Jadi 3 bulan. seandainya saya bilang dari awal saya pengen hidup yang seperti itu, pasti orang bilang apa ini, nggak mungkin hidup Betul. seperti itu. Ternyata bisa. Bisa. Jadi luar biasa itu pertolongan Allah. Dan ya. itu di negeri yang dalam tanda kutip, tadi kita sempat sebelum mulai kan ngobrolin masalah koneksi internet dan Iya. segala macam. Itu di negeri yang secara teknologi juga masih bagus di Indonesia ya. Jauh. Internet di sana, makanya saya alhamdulillah juga ya, dulu selama di sana nggak pernah main sosial media gitu. Iya. Bukan nggak pernah. Iya, saya ingat Susah. dulu saya tanya waktu kita ketemu terakhir di Masjid Istiqomah itu, Tahun 2019 dia itu. masih pakai email dia di sana itu. Bukan chatting pakai apa, email, dikasihnya alamat email sama dia. Jadi bukan dikasih nomor WA apa, alamat email. Ya Allah, saya bilang. Jadi nggak bisa buka Instagram dulu. Orang sudah daftar Instagram macam-macam, kita daftar Instagram nggak bisa, koneksinya nggak kuat. Kuat-kuatnya malah pas COVID. Pas COVID Oh. kita di masjid aja, nggak bisa keluar, nggak bisa belajar, cuma di masjid, nggak bisa beli macam-macam, cuma di situ aja. Akhirnya coba-coba lah, rupanya wifi-nya masjid kuat. Itulah pertama kali punya Instagram tahun 2021. Mungkin karena karena apa, kantor juga nggak banyak aktivitas, makanya Mungkin. kita fokus. Nah, Iya Ustaz, sih. jadi kan kita berdua udah pernah hijrah ini. Ya kan? Iya. Kira-kira apa nasihatnya kalau untuk orang yang hijrah? Apa yang harus kita perhatikan? Untuk orang baru hijrah, kalau saya pribadi sih yang pertama tanya sama diri sendiri, Iya. ngapain gitu, Hmm. niatnya gimana? Karena berhijrah itu mudah, Kayak apa, Mujal? mudah. Yang susah tuh istiqomah. Oh iya, betul. Jadi amal tuh gampang kok, yang susah tuh istiqomah. Iya. Ya ibarat kata kalau pemain bola lah, nyetak gol tuh gampang, tapi jadi top skor setiap musim itu nggak gampang, karena dia Iya. bisa konsisten istiqomah. Hmm. Jadi pertama tanya dulu, mau ngapain gitu. Karena kalau orang salah niat, biasanya amalnya nggak lama. Saya pernah kejadian kan, baru waktu itu angkatan kami itu berapa orang. Jadi semua hijrah itu. Jadi satu taklim itu bisa sampai 25, 30. Kemudian berkurang tinggal 13, berkurang tinggal 5. Itu antum jadi peserta. Peserta saya. Oh, Saya gitu. peserta. Itu kami kalau misalnya mau dulu sama-sama barengan, kalau ada acara jor jamaah tabligh, Iya. kita pakai 2-3 pickup tuh barengan ke sana. Makan satu nampan, tidur satu alas tidur atau Wes, karpet gitu, iya. Masya Allah, ngidupkan sunnah kan di masjid. Terus khidmat sama ulama, kita potongkan bawang, nanti dia masak apa segala macam, rame-rame tuh. Iya. Akhirnya berkurang. Kenapa? Ya karena memang istiqomahnya yang berat. Jadi niatnya dilurusin dulu. Yang salah niat itu kira-kira gimana? Macam-macam ya. Jadi misalnya gini, saya menemukan dalam pengalaman, ada orang-orang yang ketika di komunitas umum dia cupu. Oh gitu. Cupu. Dia nggak berani, dia minder. Begitu di komunitas muslim, dia ngeliat, oh ini banyak yang cupu juga. Akhirnya dia jadi the best. Oh yes. Nah, karena saya kan bukan mondok ya. Mm-mm. Jadi mondoknya nanti ceritanya ada. Oh. Kemudian di situ dia mulai, karena dia di komunitas umum nggak ada kenalan sama perempuan karena malu. Di komunitas muslim karena semuanya teman-temannya dia ngerasa dia sama-sama cupu nih. Oh, iya. Akhirnya mulai berani kenalan sama akhwat. Itu di masjid dulu udah biasa, satu hijab deret itu ikhwan akhwat chattingan tuh, ngobrol di balik hijab itu hari-hari ba'da zuhur. Alibinya koordinasi. Iya. Ujung-ujungnya Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Loh, liatin, kok ini si akhi ini kok nggak pernah muncul lagi di hijab. Iya. Antum kok nggak pernah lagi ngobrol? Nggak, lagi ada masalah sama akhwatnya. Loh, ini koordinasi atau apa gitu. Jadi niatnya. Iya, Ada iya. juga yang niatnya kenapa hijrah? Ya kalau waktu itu 2004 ke atas tuh kan Bank Syariah mulai muncul. Jadi mulai mengubah penampilan tuh supaya nanti dapat kerjaan. Oh iya. Ada juga yang seperti itu. Ya macam-macam ya, salah niat. Emang kalau mau ngeliat tuh lihat aja keistiqomahannya. Kalau dia udah dapat apa yang dia mau, pasti kan dia stop. Nggak susah sih kalau ngelihat yang begitu. Tapi yang pertama itu ini merasa istimewa, Akhirnya, ya kan? Dia mau merasa istimewa. betul. Karena dia di komunitas umum nggak mendapatkan Iya. privilege itu. Dan itu betul-betul saya dengar dengan telinga saya sendiri ya. Ketika itu ada salah satu pelajar, waktu kami sudah di Yaman. Di Yaman ya. Di Yaman kan? Kita sudah Di Yaman ada yang begitu juga. Ya ini yang menarik ini. Jadi ketika di Yaman, ya kan, orang Indonesia kan lumayan banyak nih Yes. di pondok itu ya. Iya. Bukan berarti Yaman seluruh Yaman kan. Enggak. Kemudian Di mana antum dulu? kami pertama di Marib. Oh, di Marib ya. Di Marib, Jadi kemudian kumpul kita, kumpul. Setelah itu ada pembicara ya dari salah satu murid lah, salah satu ikhwah kita berbicara masalah sunnah, kemudian apa namanya, macam-macam lah. Intinya ada orang yang bilang begini,
ketika kita pertama kali belajar dulu, kita merasa berbeda. Oke. Tapi kenapa setelah kita semakin lama kesini, kok seperti biasa saja? Paham gak ini? Setelah selesai, Ana tanya sama orang ini. Dia udah senior lah ya, udah senior. Akhirnya tanya sama Ustadz ini lah. Ustadz, maksudnya apa perkataan antum tadi? Dia bilang, ya kita ini berbeda, kita ini khusus katanya, bukan seperti ahlu bid'ah di luar sana. Mubtadi. Jadi intinya dari kalimat itu dia merasa istimewa ketika merasa berbeda sama kelompok orang muslim yang lain. Ternyata ilmu itu aja. Iya. Ilmu itu aja kan. Jadi ketika ternyata ilmu itu aja, dia merasa jadi sama lagi sama orang lain, nggak ada spesialnya, dan dia nggak mau itu. Paham di sini? Jadi merasa istimewanya kita bisa lihat lah di kelompok-kelompok. Artinya nih poin kedua yang perlu diperhatiin adalah hijrahmu tuh kemana, berguru sama siapa, terus yang diajarin apa, itu juga diperhatiin tuh. Karena sempat kami ngobrol-ngobrol dulu ya, salah satu ciri aliran sesat itu adalah menganggap dirinya satu-satunya yang benar. Iya kan, kalau ada satu taklim mengatakan kita benar yang lain sesat, kemungkinan besar nih aliran sesat ini. Betul, sepakat itu. Iya, jadi emang selain niat, ya emang harus lihat kemana hijrahnya. Iya, jadi kayak cari guru itu kali. Cari guru penting. Sebetulnya penting itu cari guru. Kalaupun dalam tanda kutip nggak berguru secara ilmiah, nggak mulazamah sama ulama, paling nggak cari tempat yang ketika taklim itu yang bimbing orangnya juga, ya paling nggak terlalu mudah berfatwa lah. Karena kayaknya sekarang banyak sekali grand syekh yang mudah sekali berfatwa itu. Iya. Jadi kayaknya orang-orang, kalau yang saya lihat kayak gini Ustaz. Jadi ketika orang berhijrah, dia kan tobat, dia istilah hijrah tobat sebetulnya. Iya, benar. Hijrah dia, tobat ya. Ketika tobat itu kan hati dia terbuka. Betul. Maka siapa yang pertama kali ngomong, itu masuk. Itu yang masuk. Betul. Siapa yang pertama kali ngomong, itu yang masuk. Benar. Jadi saya pernah gitu Ustaz, di tahun 2015-2016 itu ada beberapa orang pemuda datang. Kak, karena teman-teman adik saya nih, Kak, tolong bimbing, kami mau hijrah. Yang mereka tatoan, nggak pernah sholat, ngerokok, bahkan dulu curi-curi di kamar kos itu ngeganja. Cerita langsung. Dan adik saya ikutan waktu itu. Makanya saya tahu. Tolong dibimbing. Ya sudah, kita bikin kelas, kita taklim di teras rumah aja. Santai kita kaji tafsir sederhana lah, surah Al-Asr gitu kan. Al-Ma'un, ya gitu-gitulah. Yang simpel, bagaimana mengenal Allah, sejarah Nabi, awal-awal Nabi itu begini-begini, akhlaknya Nabi begini-begini. Berjalan 1 tahun, awalnya itu taklim tangan kanan pegang Quran, tangan kiri pegang rokok. Jadi sambil jelasin, baca terjemahnya, bentar bang, taruh dulu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Itu. Akhirnya setahun taklim, mereka minta izin. Kak, boleh nggak kami ngaji ke Masjid Istiqomah? Oh, boleh banget, bagus. Jangan ngaji di sini. Saya bukan nabi, saya bilang enggak semua ini yang apa Merdeka ini? Ya sih kok malah Merdeka. Angkat, boleh. Ada siapa sih ustadznya? Saya bilang gitu. Enggak tahu, pokoknya berangkat aja. Oh iya. Akhirnya begitu ketemuan kemarin sama siapa ustadznya? Oh, disebut. Kemarin tanggal sekian, ba'da maghrib, Ustadz Kosasi. Guru SMA 2. Oh iya, guru kita. Pak Kosasi, guru kita dulu. Pak Kosasi kan beliau tokoh Muhammadiyah tuh, Balikpapan. Allah yarham ya, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Akrim nuzulahu, karena beliau beberapa waktu lalu meninggal. Oh, wah bagus Ustadz Kosasi, bagus. Nah, cerita lagi. Kan berikutnya tanya-tanya. Saya evaluasi. Apa yang dibahas? Ini bilang. Nanya lagi apa? Oh, ada daurah Ustadz Khalid. Datang. Kan di Istiqomah dulu rajin Ustadz Khalid tiap bulan. Khalid bahasa lama ya. Hafizahullah taala. Bagus saya bilang. Akhirnya taklim ke sini, taklim ke sana, taklim ke sini. Atau mau ikut ini jamaah tabligh di mana? Di Gang Minangkabau, di Perumnas. Bagus terus. Saya selalu push, silahkan kemana-mana. Mau kamu ikut tim sukses partai Islam ya mau, monggo. Yang penting taklim jangan ditinggal. Cuma pesan itu aja. Setahun berikutnya masuk 2017, akhir 2016 mereka nanya, Kak, ya kita ini bener nggak sih? Wah, ini udah aneh pertanyaannya gitu kan. Udah 2 tahun lu baru nanya gitu perasaan saya. Kita ini bener nggak sih? Ya bener lah. Yang saya sampaikan apa? Quran. Terus ya kamu baca nggak ayatnya? Baca. Saya sebutkan ayatnya, kamu buka sendiri. Saya turun download tafsir online, lihat sendiri. Bener kan? Kita pakai Ibnu Katsir lah, nggak usah terlalu banyak perbandingan daripada mereka pusing. Mereka nama malaikat ini mungkin belum hafal, apalagi sebut nama ulama kan gitu. Terus hadisnya sahih. Penjelasan sahabat ada. Perbedaan para ulama ada. Ya bener. Terus nanya lagi, ada lanjutannya. Terus ustadz yang lain gimana? Patokannya bukan ustadznya saya bilang. Sampai seperti tadi yang saya bilang, yang disampaikan Quran enggak.
hadisnya bener apa? Itu aja. Kalau bener sudah. Iya. Saya bilang saya ini bukan nabi, mereka bukan Abu Jahal. Iya. Apa katanya? Kalau gitu kami berhenti taklim. Oh. Duh, kaget saya. Kenapa? Karena kita mau cari taklim yang kita bener, yang lain sesat. Wah, ini betul-betul dia ngomong begitu. Bener. Di depan saya bisa sebut nama orangnya sampai detik ini juga kalau mau. Sampai segitunya. Bener. Wah, maaf kalau udah kayak gini, saya bilang saya nggak bisa melayani. Iya. Saya tidak ngajak kalian belajar untuk bermusuhan atau merasa kita benar yang lain di kita sesatkan, nggak gitu. Kan sudah saya sampaikan innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum. Itu nggak membekas apa? Iya. Wasyawirhum fil amr, nggak membekas. Alasannya fa'fu anhum. Bukan ikhwah kita. Ujung-ujung nggak tahu, nggak ngerti. Dia harus keluarkan dulu itu. Seseorang itu dari kategori yang dimasukkan dalam Al-Qur'an. Betul, makanya luar biasa gitu loh. Ikhwatun itu yang bagaimana? Wah, ini kacau nih saya bilang. Kamu belajar tafsir juga belum, dalam hatiku. Jadi nah, itu yang mana? Enggak, ini sama persis kayak ini baru-baru ini kan ada penyerangan ke Palestina. Oh iya, benar. Gaza sama Israel. Jadi untuk membenarkannya salah satunya adalah mengatakan bahwa orang-orang di Gaza itu adalah hewan. Benar. Jadi mengeluarkan dari manusia menuju kategori lain. Betul, itu Israel kan yang ngomong. Israel ngomong, ya. Israel tuh bahkan Yahudi campuran aja disebut gentile kan sama mereka. Gentile. Jadi kayak sering juga dengar di Yaman juga begitu, ketika ada orang mencela ulama, kita bilang hati-hati jangan mencela ulama, daging ulama itu beracun. Betul, daging ulama beracun. Tapi orang ini keluar dari status ulama. Tapi pertanyaannya dia ulama atau bukan? Allahu akbar. Jadi bagi mereka bukan ulama, jadi silakan aja hancurin. Jadi jahilun ya, bukan ulama ya. Bukan ulama. Allahu akbar. Jadi ya kayak gitu ya. Memang ini bahaya ya kalau dipikir-pikir ya, pas terbuka hati. Kacau. Ya, tapi sebenarnya gini ya, logikanya adalah ketika hati terbuka kan Allah tidak langsung provide dengan kebaikan, pasti Allah uji juga. Uji ya, itu ujian pasti. Nah, sebenarnya kita ngaji di beberapa tempat itu ujian. Iya. Saya pernah kok ngaji di tempat kayak gitu. Pokoknya bahkan dulu kalimatnya gini, sami Allahu liman hamidah. Kan pernah ada ya perbedaan, ada yang sami Allahu liman hamidahnya begini, ada yang turun kan. Sampai ustadznya ngomong turun neraka jahanam. Kaget dong saya. Ini orang sholat loh. Sholat cuma gara-gara sami Allahu liman hamidahnya turun, masa masuk neraka? Tapi karena ustadz ya, lulusannya juga lulusan sana, lulusan Saudi. Kita tunduk aja dengar, masya Allah, diam cuman mikir. Nah, salah ngaji gak aku ini sampai akhirnya gitu. Ya akhirnya saya berpikir, kalaupun dalam tanda kutip tadi itu fenomena salah hijrah atau salah ngaji, ya tergantung kita nyikapin sih, Iya. Tergantung kita nyikapin aja. Aku juga pernah masalahnya. Nah, kemana tuh? Jadi ketika hijrah yang istilahnya sekarang terbuka untuk ilmu ya, benar. Bukan ibadah nih, untuk ilmu. Kajian pertama pertama sama mertua sendiri kan. Betul. Tentang tauhid, bagus, masya Allah, tabarakallah. Kemudian ikutlah pengajian ustadz ini. Sebetulnya ustadz ini dia bukan dari pondok, bukan, dia otodidak. Wah, otodidak dia otodidak, memang pintar, cerdas. Nggak pernah mualimin gitu? Apa? Nggak pernah ikut program mualimin? Nggak, dia istilahnya ikut dengar tematik ya gitulah. Baru nyampein. Setelah itu dia buat kesimpulan sendiri. Enggak, pas saya datang udah senior, udah begitu tua. Tapi posisinya sudah seperti itu bertahun-tahun. Dulunya mungkin gimananya kita nggak tahu, tapi dulunya dia karyawan kantoran. Iya, banyak. Tapi pintar dia hafal Quran, dia hafal sampai ayatnya yang keberapa dia hafal. Jadi pas ikut kajian itu tentang pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Itu saya punya kitabnya berapa versi itu? Jadi kalau di 10 apa 12? Hah? 10 apa 12? Walau alam sudah lupa. Kayaknya bukunya juga udah enggak ada sekarang. Poinnya itu. Jadi kalau di Yaman, yang pertama kali kita belajar itu adalah usul salasa, kemudian qawaidul arba'ah. Betul. Kemudian nanti ada lagi kutubus sittah. Ya, yang itulah. Terus ada kasyf kan syubhat, konstruksi ilmu kan. Baru nanti ada nawaqidul Islam. Jadi bukan langsung ke pembatal keislaman. Nah, ini kita anak baru, nggak tahu apa-apa, langsung belajar nawaqidul Islam. Sebentar. Artinya tujuannya, wallahu alam, semoga saya tidak prasangka buruk. Tujuannya adalah membuat peserta itu sadar bahwa sebenarnya mereka ini kafir hari ini. Iya, ujungnya ke situ nanti. Kalau saya lihat, beliau memang mungkin punya semangat hati-hati dengan kekufuran. Betul. Hati-hati bahwa ini kafir, perbuatan ini kafir. Jadi tapi semuanya kafir jadinya. Sampai hormat bendera itu kafir. Benar, saya pernah belajar itu. Saya dalam hati, gimana hormat bendera kafir itu nggak masuk akal itu. Betul. Jadi tapi kita nggak tahu jawabannya apa kan. Ya. Itu
dipendam itu. Dipendam sampai berdebat sama orang tua masalah. Iya. Kayak gitulah. Kesian lah orang tua dulu. Ini ngaji di mana sih nggak tahu. Betul. Mereka. Anakku perasaan mending durhaka kayak dulu deh ya. Durhakanya cuma gara-gara nggak mau dilarang gitu. Dia paling durhaka ke Melawah ini orang nih gitu. Tapi untungnya kita nggak ribut di kan dulu udah ada Facebook ya. Untung nggak ributnya di Facebook. Untung nggak masuk Twitter asal nyolot gitu. Kena ciduk lu. Untung aja. Nah, tahu nggak itu 2011 2011 ilmu itu kayak apa namanya apa bendera itu kafir lah apa semua macam-macam ya. Benar. Dan supaya bisa hilang dari pemikiran itu, meyakini bahwa pemikiran tersebut salah. Berapa tahun? Tahun 2016. 3 tahun. Lebih lah, 2011. Oh iya 5 tahun ya? 5 tahun. Jadi si bugohnya dalam juga ya? Iya, karena kan 2011 belajarnya itu. Habis itu nggak belajar sama yang lain. 2012, 2013 masuk ke Yaman. Tapi masih dengan pemikiran itu. 2014, 2015, 2016 lah. Habis itu barulah ada penjelasan dari Masyaikh di sana yang akhirnya membuka mata kita. Biasanya itu ini aja, satu aja ayatnya yang menyebabkan semua itu kafir. Wa malam yahkum bima anzalallahu wa faulaika humul kafirun. Itu Al-Maidah 44. Iya, saya hafal mati itu. Iya. Padahal sebenarnya kalau mau dipelajari itu harus dari ayat 41. Iya, sampai ayat ke-50. Dan jadi kan di Yaman itu kan ayat sejarah sebenarnya. Iya, di Yaman itu kan terjadi ya apa ada Al-Qaeda ya, kan, kemudian ada Houthi dan seterusnya. Nah, pas kami ke Mukalla, jadi rupanya Al-Qaeda kan pernah di Mukalla itu, pernah menguasai. Tapi pas kami pindah dari Ma'rib ke Mukalla, mereka sudah hengkang. Sudah angkat kaki. Rupanya masyaikh di Mukalla itu sempat berdebat sama mereka. Saya pun pernah melihat masyaikh di Ma'rib berdebat sama Al-Qaeda. Jadi waktu itu Ramadan, tanggal 29 Ramadan, ya habis. Kenapa enggak kejar Lailatul Qadar sih malah berdebat gitu ya orang-orang gini? Pas pagi-pagi subuh-subuh kita kan i'tikaf tuh. Ya, pastilah. Ya kan, udah ngantuk pengen tidur, datang mereka ke depan. Kami dari Syabab Al-Qaeda gini-gini, kami telah menguasai Mukalla, kami telah gini. Padahal udah hengkang dia. Iya. Didebat lah sama guru kami kan, nggak bisa jawab. Nah, setelah itulah habis itu setiap kajian pasti menjelaskan tentang apa namanya yang tadi wa malam yahkum itu. Dari situ baru jelas. Dari situ langsung hilang semua syubhat yang pernah. Jadi bayangkan itu berapa lama coba? Ya, artinya pertolongan Allahnya ditunggunya agak lama. Iya, alhamdulillah kita. Jadi ini yang mungkin saya bisa sharing ke teman-teman juga ya. Jadi ketika kita belajar, pertama kali kita belajar, pasti kita merasa itu yang paling benar. Betul. Tapi harus ingat, pasti ada pendapat lain di luar sana yang sama benar. Betul. Jadi jangan sampai kita merasa benar kemudian kita tolak pendapat yang lain. Tunggu. Gini. Kan kalau di tempat-tempat tertentu kan prinsipnya kita benar, kalau kita benar artinya yang lain salah. Iya. Apakah kalau tadi kata-katanya pendapat lain yang sama benarnya? Artinya bisa dong kita benar, orang lain juga benar. Oh iya. Bisa, bahkan terbukti sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya kan? Mayyu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Oh, keras nih. Ya kan? Kalau nggak ngerjain berarti nggak beriman, ya. Fala yusolliyanna ahadakum, ya kan? Al-asra ila fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini waktu penyerangan ya? Ini setelah perang Khandaq, penyerangan kan, ekspedisi ke sana toh. Sekarang mau menyerang Bani Quraidah. Jadi Rasulullah karena pengkhianatannya Bani Quraidah sudah mewanti-wanti, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya pergilah semuanya, termasuk para sahabat semua pergi. Berangkat. Ketika masuk waktu asar, sekelompok sahabat mengatakan kami mau sholat asar dulu. Betul. Lalu sekelompok yang lain bilang, loh kok kamu sholat asar? Kata Rasul kan jangan. Di Bani Quraidah. Betul. Lalu apa kata para sahabat ini? Maksud Rasulullah adalah segera kita ke Bani Quraidah. Jadi jangan berlambat-lambat. Jangan berlambat karena kan habis perang nih. Iya. Maunya ke rumah dulu dong, mandi, ngobrol sama istri. Ya. Bukan itu, jadi harus langsung pergi. Tapi kalau sholat asar di waktunya. Bukan sholat asar tetap di Bani Quraidah walaupun sudah malam. Kata kelompok yang lain. Akhirnya